Sampurasun. Kesehatan menjadi satu hal yang penting dalam menjalani kehidupan dan berbagai macam upaya dilakukan untuk mencapai kondisi sehat. Namun tidak bisa dipungkiri ada saja satu hal yang bisa terjadi yang bisa membuat kondisi kesehatan mengalami gangguan, dan pada saat itulah dibutuhkan pengobatan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang memilih untuk melakukan pengobatan menggunakan herbal, dan ada juga yang memilih untuk menggunakan obat-obatan, ya kita katakanlah ya obat-obat farmasi seperti itu. Sayangnya seringkali penggunaan obat-obat itu dilakukan secara irasional. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan obat-obat yang tepat guna. Maka terus saksikan pembahasannya di video podcast kali ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam video podcast kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan obat yang tepat guna, atau mungkin bisa dikatakan penggunaan obat yang rasional. Untuk itu tentunya bahasan ini tidak mungkin saya bahas sendiri, maka saat ini sudah hadir bersama saya seorang dokter, yaitu Dr. Hera Gustianto Alimurni, atau biasa sering disebut Dr. Anto gitu dok ya? Betul sekali. Oh, iya. Dok, mungkin pemirsa di rumah perlu tahu nih latar belakangnya. Jadi dokternya sejak kapan? Saya kebetulan lulus jadi dokter itu tahun 2011. Untuk 2011. Profesi sudah dokter. Udah cukup lama berarti ya? Sudah lama lah, puluhan tahun lah hitungannya sekarang. Nah, jadi selain berpraktek sebagai seorang dokter, saat ini juga mendalami health coach ya? Health coaching, betul, gitu ya? Betul sekali. Oke, nah health coaching itu apa sih dok bahasannya? Iya, sederhananya seperti ini, karena saya melihat kalau katakanlah kedokteran di Indonesia ini terutama ya pada umumnya masih katakan berkutat di seputar tadi penanganan secara fisik. Ya kan, penanganan secara fisik, atau ya sesuai dengan tema kita kali ini yaitu penggunaan obat. Penggunaan obat. Yes. Sedangkan saya melihat bahwa sebetulnya ketika kita mau sehat itu kan minimal ada 4 prosedur yang harus kita katakan lakukan, yaitu ada pencegahan, tindakan, kemudian pengobatan dan pemulihan. Nah, disinilah saya melihat peran dokter sangat kurang, karena di sini peran dokter seharusnya bisa juga sekaligus membimbing si pasien untuk mengeluarkan potensi kesehatan terbaiknya. Nah, disitulah saya melihat ya disinilah harusnya seorang dokter itu juga bisa menjadi seorang health coach atau pelatih kesehatan. Ya sama sebetulnya kayak pelatih fitness, pelatih bola. Kan di sini kan seorang pelatih tersebut akan membuat sebuah program, di mana program ini bisa tadi membantu orang tersebut mendapatkan potensi terbaiknya. Ya kalau pelatih bola berarti dalam bidang olahraga, pelatih fitness ya dalam bidang fitness, ya kalau kesehatan ya harusnya dalam bidang kesehatan. Nah, harusnya seorang dokter bisa seperti itu. Ini menarik nih mengenai potensi kesehatan seseorang dok. Karena kan banyak kejadian gini ya, ketika ada orang yang berobat nih, dia sakit kemudian berobat, dikasih obat-obatan, disiplin. Ya ada yang nggak disiplin juga ya, tapi katakanlah dia disiplin, istirahat dijaga, terus kemudian obat diminum rutin, intinya dalam waktu beberapa hari dia sembuh lah. Nah tapi setelah sembuh biasanya kumat tuh, pola hidupnya nggak dijaga. Nah apakah ini yang disebut sebagai potensi terbaik kesehatan seseorang, yaitu ketika dia sudah pulih katakanlah ya, atau ya kalau bisa mah jangan sampai sakit dulu gitu, dia sudah punya kesadaran untuk menjaga aset kesehatannya itu, apa seperti itu? Ya, makanya tadi di awal kan saya bilang sebetulnya ada 4 hal atau 4 prosedur yang harus kita terapkan ketika kita tadi tetap mau sehat atau dari sakit ingin sembuh. Yaitu satu ya pencegahan itu dalam artian ya jangan sampai sakit dong. Ya pola hidupnya dibagusin kan tadi kan, dibilang kan pola hidup kan. Kemudian yang kedua tindakan. Ya misalnya kita sudah kecelakaan patah tulang, ya tentunya kan butuh tindakan. Jangan sampai udah patah tulang, ya katakanlah ya mohon maaf kan ada juga yang alternatif dulu lah, inilah itulah, padahal kan tindakannya harus segera sebetulnya. Nah
Terus kemudian ada lagi prosedur pengobatan, bahwa dalam artian kalau memang pada saat itu butuh untuk diberikan obat, ya pasti dokter akan memberikan obat. Kalau tidak dibutuhkan, ya ngapain juga diberikan, kan seharusnya seperti itu. Kemudian ada juga tadi faktor pemulihan. Nah, mungkin kali ini kan kita akan fokus pada tadi ya, penggunaan obat yang rasional ya, atau pada prosedur pengobatannya. Nah, inilah yang jadi masalah seperti yang tadi Mas Ando sampaikan, bahwa saya akan bilang langsung saja, sekarang itu menjadi irasional karena ya tadi, banyak orang berpikir bahwa dengan obat itulah dia sembuh. Nah, padahal kan rasionalnya fungsi obat bukan di situ. 80-90% obat-obatan itu bukan untuk, dalam tanda kutip ya, menyembuhkan penyakit, tapi mengatasi gejala yang timbul akibat penyakit. Nah, disitulah kita mulai jadi irasional. Nah, itu yang dari sudut pandang saya ya, melihat apa yang tadi Mas Nando sampaikan. Ya, karena gini, Dokter Ando kan juga berpraktik sebagai seorang hipnoterapis, jadi pasti pernah lah ngalamin gitu. Dimana ada seorang klien yang datang, waktu ditanya tujuan datang itu menjelaskan bahwa dia sudah ke psikiater, dikasih obat-obatan menggunakan hipnoterapi supaya nggak perlu minum obat lagi. Pasti pernah dong ngalamin gitu. Nah, atau di sisi lain saya juga pernah ngalamin ada orang yang ya istilahnya tuh baru pusing dikit udah sibuk nyari obat. Nah, ini kan kalau saya melihatnya sebagai dua kutub ekstrim meja ya. Yang satu seperti anti, yang satu lagi seperti pokoknya nggak bisa hidup tanpa obat gitu. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara penggunaan obat yang rasional, Dok, itu harus bagaimana sih? Oke, jadi kan di sini sebetulnya ada dua istilah ya, yaitu obat itu sendiri dan rasional, ya kan? Nah, kita harus paham bahwa kalau kita bicara obat menurut kamus besar, ya memang segala sesuatu yang bisa mempengaruhi atau bahkan bisa menyembuhkan penyakit itu yang dibilang obat. Tapi kalau dari medis sendiri sebetulnya sudut pandangnya agak berbeda nih. Nah, kalau tadi obat secara umum, makanya orang mau bilang, oh madu kan obat, oh daun sirsak obat, oh itu ya secara pandangan umum boleh-boleh saja, karena memang ada pengaruhnya gitu kan, ada pengaruhnya. Tapi kalau dari segi medis sendiri sebetulnya, nah ini juga mungkin saya masukkan sudut pandang saya, bahwa obat adalah suatu bahan atau zat yang telah terukur, teruji, dan terbukti dapat mempengaruhi fungsi fisiologis manusia. Nah, dan efeknya tidak selalu baik. Oh, gitu. Makanya kan ada obat terlarang. Oh iya. Benar. Tidak selalu efeknya. Oh nurunin demam. Iya. Membuat tidur. Apakah itu efek yang baik? Ya, tidak tahu. Kalau Anda lagi butuh tidur mungkin baik. Tapi kalau dibuat untuk kejahatan kan bisa juga. Jadi kan efeknya sebetulnya netral. Bahwa yang jelas obat atau zat atau bahan tersebut dapat mempengaruhi fungsi fisiologis kita, menaikkan tensi, menurunkan tensi, menaikkan kadar gula, menurunkan kadar gula, maka ya itulah tergantung kebutuhannya. Yes, itulah yang disebut dengan obat dalam pandangan medis, bahwa segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sistem fisiologis kita, itulah obat. Nah, kenapa harus terukur, teruji dan terbukti? Karena kita mau masuk yang kedua. Pengertian yang kedua adalah rasional. Rasional kan berarti masuk akal, logis, bisa untuk ya katakanlah kita teliti lah, kita lihat gitu kan. Nah, maka dengan terukur, teruji dan terbukti, maka rasionalitasnya terjamin. Sehingga kalau kan mungkin sering dengar ya, ditanyakan kepada dokter, dok, saya boleh nggak minum itu tadi misalnya bawang putih untuk hipertensi, madu untuk ini? Saya bilang mohon maaf, kalau dokter bicara sesuatu itu harus ada dasar tadi, rasional. Maka kalau saya bicara tentang bahan-bahan tadi yang belum terukur, teruji dan terbukti, maka saya tidak bisa melarang ataupun tidak bisa menganjurkan. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan tadi kalau obat-obatan yang sudah apalagi sudah sampai di apotek dan segala macam, itu kan sudah terukur, teruji dan terbukti. Dalam artian
Kalau saya demam gimana dok? Ya kamu minum 500 mg 3 kali sehari, kan itu sudah terukur. Jadi yang ngomong bukan mulut saya, tapi ini berdasarkan penelitian yang panjang, sehingga rasionalnya itu di sana. Dan manfaatnya pun tadi sudah jelas bahwa zat ini bisa menurunkan demam dengan dosis sekian, dengan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Nah itu kan berarti obat tersebut rasional untuk digunakan pada saat demam. Nah, seperti itu. Karena sudah teruji dan panjang tuh prosesnya berarti ya, sampai akhirnya bisa apa sih digunakan secara umum lah. Betul, lulus uji klinis. Nah, tapi gini dok, ada juga orang yang punya ketakutan. Ini nggak tahu, mungkin urusan hipnoterapis ya, jadinya ya mengatasi ketakutan terhadap obat. Jadi ketakutannya menurut saya sih nggak rasional ya, terutama ketika mereka harus mengkonsumsi obat-obatan psikiatri. Ketakutannya itu gini, satu takut kecanduan, terus yang kedua takut fungsi ginjalnya rusak. Betul. Nah setelah digali lebih dalam lagi, ternyata informasi itu bukan didapatkan dari orang yang punya kompetensi, tetapi didapatkan dari Google atau katanya gitu ya lagi belanja sayur terus ada yang bicara seperti itu, menimbulkan sebuah ketakutan. Pertanyaannya gini, apakah benar obat-obatan, terutama obat-obat psikiatri itu bisa menyebabkan kecanduan dan bisa malah membuat rusak fungsi tubuh yang lain? Baik. Kembali ke pengertian dasar tadi ya, bahwa suatu obat pasti ketika diminum itu mempengaruhi fungsi fisiologis. Betul. Dan kemudian obat tersebut pasti punya jalur metabolisme atau jalur pengolahannya lah di dalam tubuh ya, sama kayak kita makan kan. Diolah keluar. Nah, berarti kan obat juga sama. Kita makan, diolah keluar. Nah, memang pastinya zat-zat tersebut diolah melalui liver dan ginjal, itu yang paling utama. Nah, yang harus kita paham adalah bukan hanya obat psikiatri, semua obat diminum dalam jangka waktu panjang, apalagi dalam dosis yang besar, itu pasti akan mempengaruhi kinerja tubuh. Ya kan? Nah, cuman ya tadi, kalau dengan obat-obatan yang sudah terukur, teruji dan terbukti, itu kan bisa diperkirakan. Anda minum obat ini ya kalau cuman baru seminggu 2 minggu mah jangan ngomong rusak ginjal, kemungkinannya masih jauh gitu. Atau bahkan Anda minum sebulan 2 bulan belum tentu gitu. Santai. Karena tadi sudah terukur teruji gitu kan, bahwa ya kalau Anda minum obat ini dalam waktu sekian tahun atau bahkan sekian puluh tahun, dosis keamanannya tuh masih terjaga gitu. Makanya kita harus betul-betul memilih obat-obatan tadi yang sudah memang melalui uji klinis yang baik. Karena di situ kan kelihatan, oh orang kalau minum ini setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, oh kemungkinannya apa. Ya itu kan selalu bahkan setahu saya itu masih diteruskan. Jadi walaupun obat itu sudah lulus uji klinis, itu kan tetap ada reportnya per berapa tahun itu. Jadi kita akan lihat, oh obat ini gimana nih setelah 20 tahun dipakai, disebar di masyarakat luas, efeknya seperti apa. Nah itu kan selalu ada perkembangan. Sehingga kalau memang ada orang-orang yang katakanlah ternyata tidak cocok, ya kemungkinan besar obat tersebut ditarik. Nah itu sudah terjadi. Sudah sering ya? Sudah sering terjadi, nggak ada masalah. Dalam artian ya tadi. Makanya ya salah satu fungsi dokter dalam katakanlah tadi ya, obat adalah tadi memastikan bahwa jangan sampai si pasien ini tadi meminum dalam dosis yang terlalu besar, meminum dalam jumlah yang terlalu banyak. Karena ya kembali lagi tadi, kalau ini kan terjadi kalau tadi ya misalnya banyak orang kan sekarang udah pernah dapat obat ini dari dokter, beli aja sendiri. Itu kan masalahnya di sana. Oh 1 nggak mempan, minum 2. 2 nggak mempan, minum 3. Bahkan saya pernah paling ekstrim, wah saya mah kalau yang penghilang nyeri itu dok udah nggak mempan kalau cuma 1 dok, saya itu sekali minum 3 bangga. Saya bilang oh ya berarti 1.500 mg. Iya bisa jadi. Makanya kan saya bilang ya masalahnya berarti bukan di dokternya tapi ya tadi ternyata si pasien ini punya itu tadi sendiri. Dan berkaitan dengan tadi makanya ketakutan ya kembali lagi tadi,
pelajarilah gitu kan, pelajari yang benar, karena kan tadi yang Mas Ando bilang bahwa kadang-kadang orang ini berdasarkan informasi yang tidak jelas atau belum terbukti gitu kan. Justru disitulah maka dia harus sebetulnya konsultasi lagi dengan dokter yang memberikan, dok ini kalau saya minum terus-terusan bagaimana, nanti apakah saya bisa kecanduan atau tadi rusak liver saya, rusak ginjal saya dan segala macam. Dokter yang bertanggung jawab pasti juga akan mempertimbangkan hal itu, dalam artian kalau kami ya terutama saya diajarkan untuk memberikan obat, memang terkadang kita harus sangat mempertimbangkan manfaat dan mudarat lah istilahnya, baik dan buruknya. Memang obat ini punya efek samping A, tapi kalau tidak saya berikan maka kemungkinannya jauh lebih fatal nih, dalam artian kerusakan penyakitnya lebih berat, lebih cepat terjadi komplikasi dan segala macam. Maka kan ya saya harus mempertimbangkan betul-betul. Tapi pun kalau memang tadi ada efek samping yang katakanlah dalam tanda kutip buruk, ya sebagai seorang dokter ya tadi saya kan juga harus menyampaikan dulu di depan supaya si pasien juga bisa memahami, oh saya minum obat itu dengan resiko A, dengan potensi keuntungan atau manfaat B. Nah, sehingga ya kembali seorang dokter nggak bisa kok maksa pokoknya Anda harus minum obat ini, nggak bisa. Sampai rumah di toilet nggak ada yang tahu. Betul, makanya tapi kan tadi kalau seorang dokter mau bertanggung jawab ya tadi harusnya ketika memberikan obat khususnya dengan efek sampingnya, apalagi tadi ya obat psikiatri kan efek sampingnya tadi memang betul ada kayak dalam tanda kutip kayak bikin kecanduan lah, ketagihan. Nah itu yang akan membuat ya si pasien kalau tidak dapat kejelasan itu ya mungkin akan takut gitu kan. Tapi ya kalau itu dijelaskan maka seharusnya ya kembali pilihan ada di tangan pasien. Nah makanya saya juga selalu bilang permasalahan ya katakan Indonesia di bidang kesehatan saat ini adalah ketergantungan dokter dan kecanduan obat. Nah itu bukan cuma obat terlarang, ya obat pengurang nyeri, obat anti inflamasi itu juga banyak orang akhirnya dalam tanda kutip kecanduan obat. Kenapa? Karena kalau dia tidak minum langsung aduh rasanya badan jadi nggak enak. Itu betul. Nah itulah yang tidak rasional sebenarnya. Malah masih mending kalau diminum, dok. Ada orang yang kalau nggak bawa obat, itu langsung sakit sebadan-badan, dok. Yes, betul. Ada juga yang kayak gitu. Nah, terkait dengan kembali lagi ke topik kita ya, bahwa penggunaan obat yang rasional ini kan sekarang ada fenomena, ada dua nih fenomena yang lagi tren saat ini nih. Satu, waktu COVID itu kan lagi tren telemedicine. Nah idealnya kan memang seorang dokter menjelaskan tentang obatnya, indikasi dan kontraindikasi ya kalau saya nggak salah gitu kan. Nah kalau telemedicine kan biasanya nggak gitu. Sebetulnya sih begini, telemedicine itu bagus, tapi memang tadi karena konsep di awalnya orang itu berpendapat bahwa dokter itu kan fungsinya atau jualannya, bahkan kalau saya mau ekstrim ya jualannya obat. Sehingga ya kalau saya juga melakukan telemedicine, tapi yang saya kuatkan sebetulnya seharusnya adalah konsultasinya. Karena kan tadi apa yang orang bilang penyakit tadi kan hipertensi misalnya, gula darah, kolesterol dan lain-lain, ini kan sebetulnya sebuah kondisi. Di mana sebuah kondisi pasti ada sebab, ada akibat, gitu loh. Nah, obat itu hanya menangani akibat, tapi penyebabnya kenapa orang tersebut punya darah tinggi, kenapa orang tersebut punya gula darah. Nah, ini yang banyak ya mungkin karena ya kalau saya terus mungkin lah karena dokternya sibuk ya. Jadi ketemu pasien tuh mungkin cuma 5 menit, jadi nggak mungkin ngomongin hal sepanjang itu gitu kan. Jadi ya akhirnya tidak sempat untuk istilahnya memvalidasi penyebab Anda punya darah tinggi ini apa sih sebetulnya. Nah harusnya kan itu yang kita selesaikan. Tapi ya tadi akhirnya cuman gimana tekanan darahnya segitu, ya obatnya ini. Masuk pasien berikutnya, gimana gulanya, obatnya ini. Nah udah kan akhirnya menangani akibat terus. Tapi katakanlah kita bicara penyebab misalnya, Anda ternyata punya darah tinggi, kenapa? Obesitas misalnya. Nah mau nggak orang ini untuk mengatasi obesitasnya? Kan itu.
Nah, sedangkan kalau tadi untuk mengatasi obesitas ya, tadi kan ngobrol kita harusnya panjang nih. Disitulah harusnya berperan telemedicine. Karena telemedicine ini kan tetap tidak bisa menggantikan pertemuan langsung. Karena dengan pertemuan langsung kita ada pemeriksaan fisik. Di telemedicine kan saya gimana periksa fisiknya, ngawang-ngawang. Oh ya, jantungnya nih. Periksa tensi, sentuh layar handphone. Tempelkan tangan Anda di layar, nah saya akan tahu nih kartu yang ada belum. Itu kan nanti jadi aneh-aneh gitu. Nah, maka ya, tapi kalau di luar memang sudah ada, jadi suatu peralatan khusus dia nempelin kayak EKG sudah ada, dan itu memang lebih valid. Dan ya mungkin kita bicara 100 tahun ke depan kalau di Indonesia ya nggak tahu ya gitu kan, tapi kalau di luar negeri memang dan bedah aja sudah dari jarak ratusan kilometer seorang dokter bedah bisa mengoperasi pasien di belahan dunia lain, itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau di sini kan gangguan sinyal, Pak. Bayangkan gitu lagi bedah buffering. Bahaya. Jadi ya kembali, maka telemedicine saat ini kalau kita mau betul-betul memanfaatkan 100% potensinya adalah tadi pada katakan bagian konsultasi ya, kayak tadi kan misalnya pengobatan jiwa ya, psikiater kan sudah jelas ya bahwa orang ini mempunyai permasalahan kejiwaan pasti karena ada suatu permasalahan dalam kehidupan. Di mana permasalahan ini tentunya tidak bisa selesai dengan obat. Ya misalnya katakan masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan pasangannya, masalah dengan anaknya dan lain-lain. Loh, ini obat macam apa yang bisa membenahi permasalahan ini? Kan nggak mungkin. Tapi kan tadi berarti dia butuh untuk konselingnya dong, konsultasinya dong. Bagaimana dia merubah katakanlah mungkin cara komunikasinya, mungkin cara berpikirnya, mungkin mengendalikan emosinya, kan ini butuh konseling. Nah, itulah yang seharusnya bisa dilakukan dengan telemedicine. Nah, itu sebetulnya. Tapi kembali lagi dengan 15 menit, kayaknya nggak mungkin. Konseling 15 menit. Oh iya, karena kalau saya memang memberikan sampai 1 jam minimal itu. Kalau memang kalau yang sekarang beredar kebanyakan ya itu kan memang kembali karena konsepnya tadi bahwa 15 menit itu lebih parah lagi. Ada saya 5 menit bukan. Jadi 15 menit tapi modelnya adalah chatting. Iya. Jadi saya sampai dengar cerita tuh, iya 15 menit sih dok, cuman saya tanya satu pertanyaan 10 menit kemudian. Berarti untuk pertanyaan berikutnya kan 10 menit lagi. Jadi kayak bareng-bareng, tidak satu fokus pada satu pasien saja. Kalau 15 menit satu pasien mah mungkin masih masuk akal ya minimal. Ini mah luar biasa gitu kan, udah chatting dan tadi 10 menit baru dibalas. Sehingga ya memang hal ini kembali lagi tidak memungkinkan. Kemudian itu juga dibuat dengan tadi masalahnya masih berkonsep pada ya yang penting kan saya ke dokter itu dapat obat apa. Nah itu dia. Jadi memang memungkinkan kalau semua seperti itu kan ya saya juga kalau pasien saya maunya cuman kayak gitu masuk gimana? Hipertensi dok? Oh ya berapa tensinya? Oh ya dan nggak nyampe 2 menit. Tapi kan tadi kalau saya mau tidak hanya mengatasi akibat tapi juga menyelesaikan akar masalah atau penyebab dari penyakit tersebut sehingga tadi dia tidak menjadi ketergantungan dokter dan juga kecanduan obat, maka ya kembali si pasiennya juga harus mau spending time dengan dokternya. Nah masalahnya kan banyak pasien masalahnya bukan di kesehatan sebetulnya, nggak punya duit. Ya kita jujur kan, karena beberapa kali kan gitu kan, bahkan saya kan menulis sebuah buku ya 1% Healing kan, 1% Healing tadi yang kita membahas tentang tadi temukan dulu akar masalahnya. Dengan Anda menemukan akar masalah baru Anda bisa katakan bebas dari obat, sembuh dari penyakit. Tapi yang jadi masalah apa? Harga buku saya menilai sangat-sangat tidak mahal. Tapi kenyataannya tadi, wah nanti dulu ya dok. Nah ini berarti apa? Oh ya udah, berarti masalah Anda sebetulnya bukan masalah kesehatan, masalah Anda keuangan. Maka kalau kita mau bahas lebih lanjut, ya tugas saya sebetulnya membantu Anda justru menyelesaikan masalah keuangan. Karena selama Anda punya masalah keuangan itu, kesehatan selalu jadi masalah.
Dan kembali masalah keuangan, belum tentu dia nggak punya uang, belum tentu. Bisa jadi tadi mindsetnya tentang uang salah, pengelolaan atau manajemen keuangannya salah. Nah, itu kan kembali, itu kan tidak bisa kita cuma ngomong, 5 menit udah saya beresin sini. Keuangan kasih obat. Ya kalau masalah keuangan takutnya kan, ya udah pokoknya kamu pakai jimat ini lagi di pesugihan. Iya, ya kalau obat kan tadi, makanya banyak pasien yang jadi masalah sekarang tadi berharapnya bukan solusi, tapi kadang-kadang keajaiban. Oh iya, keajaiban. Karena nggak bisa dipungkiri juga dengan kemajuan teknologi di mana segala sesuatu bisa kita dapat dengan instan. Kayak tadi kan dokter Anto mengatakan bahwa hipertensi salah satu penyebabnya itu bisa jadi dia obesitas. Tapi saya yakin dok, kalau misalnya ada dokter gitu ya, ada seorang dokter yang menjelaskan seperti itu ke si pasien, ya pasti pasiennya nolak. Yes. Ketika dokter mengatakan misalnya gini, hipertensi kamu itu bisa sembuh kalau kamu olahraga, kalau kamu jaga makan. Pasti yang ada di mindset si pasien itu kan, kebanyakan ini sih, mungkin nggak semua, tapi kebanyakan itu akan yang, udahlah kasih aja obatnya lah, yang penting tensi saya turun. Iya. Karena tadi ketika kita bicara obat, kan tadi kan selalu konsepnya adalah ya obat itulah yang menyembuhkan saya. Betul. Padahal tadi obat tersebut hanya, ya kalau bahkan saya bilangnya memanipulasi akibat. Padahal kan sudah jelas kalau Anda lahir tidak punya hipertensi, maka ada pola hidup yang membuat Anda punya hipertensi. Ya ada lagi orang yang bilang ya sudah takdir dok, namanya juga sudah usia, namanya juga turunan ya itu ya, makanya saya bahas dalam buku saya ya bukan seperti itu. Kemudian yang permasalahan yang kedua adalah ya tadi, saya yakin dan percaya setiap pasien yang datang ke saya, kalau mereka punya permasalahan yang kronis ya tadi ya hipertensi, gula, kolesterol dan lain-lain, minimal 5 atau 6 cara dari 10 cara untuk mereka sembuh mereka sudah tahu. Iya. Ya kan tadi kan misalnya ya turunin berat badannya, ya jaga pola makannya, ya olahraga, ya ini. Betul. Pasti mereka sudah tahu. Betul. Tapi pertanyaannya kok tidak dijalankan? Iya. Nah, itulah mengapa akhirnya saya sampai buat buku saya itu, karena yang mereka tidak punya adalah kenapa saya harus sembuh. Bukan cara untuk sembuh. Kalau itu saya jawabannya tahu, dok. Ya. Kalau misalnya ada pasien misalnya gini, dari 10 cara menuju sehat, 6-nya dia tahu, tapi kenapa dia tidak lakukan, pasti jawabannya 1. Apa gunanya ada dokter? Nah, itu betul sekali ya. Ya, betul. Ya sama sebetulnya, makanya saya bilang seorang dokter itu sebetulnya nggak jauh beda lah sama ya tadi. Seorang guru, pelatih fitness, pelatih sepak bola. Kenapa? Karena semahal-mahalnya Anda bayar saya, Anda bayar pelatih fitness, Anda bayar guru, tetap kami tidak bisa untuk membuat Anda mencapai tujuan kalau Anda tidak mau menjalankan proses. Betul. Ya bayangkan kita bayar, ya katakan toko fitness terkenal Aderai gitu kan, Pak pokoknya saya bayar 1 miliar, Pak Aderai yang olahraga, saya yang keker gitu. Ini kan wah, nah kembali ini kajian. Kalau bisa saya daftar dong. Ya itu makanya bisa Anda yang olahraga, saya yang kurus. Itu kan jadi ya itu kembali lagi tadi ya tidak rasional. Maka kembali kalau kita bicara penggunaan obat yang rasional ya pastikan tadi bahwa tujuan penggunaan obatnya betul. Kemudian ya kalau memang Anda merasa ada wah kok takutnya gini nih kalau pakai obat nih, takutnya gitu efek sampingnya gini, efek sampingnya gitu, ya konsultasikan dengan dokter ya itu tadi. Apa gunanya ada dokter? Ya itu gunanya, bahwa seorang dokter harus bertanggung jawab, mengkomunikasikan segala kemungkinan baik itu positif ataupun negatif dengan penggunaan obat tersebut. Tapi tentunya dengan penggunaan obat harusnya tidak ya serta-merta hanya pemakaian obat, tapi tadi ya bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola makannya, olahraganya. Nah itulah yang juga harusnya dibahas supaya ya tadi penggunaan obat ini menjadi rasional. Oke. Terakhir, ya. Karena tadi ada 2 fenomena nih, telemedicine udah clear. Nah fenomena kedua yang lagi tren sekarang, diagnosa mandiri. Oh. Ya. Kadang nggak baca di Google ya. Gejala orang katakanlah punya gangguan jantung misalnya,
A B C D E, gejala yang dia alami itu cuma A doang nih, tapi tidak menyimpulkan, terus sibuk nyari obat gitu kan ya. Dokter Anto tuh melihat fenomena itu gimana sih, Dok? Karena saya sendiri tuh yang bukan dokter aja gemes loh. Oh iya, oke. Ya sebetulnya sih bukan hanya swadayagnosa ya, ya itu tadi diagnosa mandiri, sampai kan swadmedikasi. Iya, iya. Pokoknya diagnosa sendiri, beli obat sendiri. Ya tadi pertanyaan, apa gunanya dokter? Ya nggak usah loh ada dokter. Loh. Makanya di dalam buku saya di bab keempat juga saya tulis, memang akan sangat baik kalau Anda juga meningkatkan kompetensi Anda untuk menjadi seorang yang sehat. Ya seorang yang sehat itu kan harus punya kompetensi. Dalam artian apa? Loh kalau Anda aja nggak tahu menu makanan yang sehat, bagaimana Anda bisa menyehatkan diri Anda sendiri? Ya tadi kan makan sembarangan, kenapa? Karena nggak tahu. Ah ini kayaknya bagus, ini kayaknya bagus. Semua makanannya bagus gitu kan. Padahal makanan sekarang kan banyak yang punya efek buruk. Nah. Maka kembali lagi, ya tadi pertanyaannya selalu memang betul balik ke sana, apa gunanya dokter? Karena memang saya juga harus, ya mungkin ini emang agak prihatin ya. Kalau kita bicara seperti itu kan berarti memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seorang dokter itu juga jadi pertanyaan kan? Kenapa ya tadi Anda sampai harus mendiagnosa sendiri? Kenapa Anda sampai harus mengambil keputusan di mana keputusan itu bisa saja fatal? Ya tadi kan, ya masih untung lah kalau obatnya cuma obat yang memang obat bebas ya kan nggak apa-apa, ya memang itu dijual di warung, nggak bisa kita larang. Tapi kadang kan sampai obat-obat yang waduh ini mah obat yang sudah levelnya tuh agak tinggi gitu, apalagi sampai obat penenang dan lain-lain, ya entah dari mana mereka dapatnya. Nah maka kembali lagi ya tadi, boleh sekali, karena saya juga bahkan selalu bilang ke pasien-pasien saya, ilmu kedokteran sekarang murah. Dulu Anda hanya bisa tahu ilmu tentang kesehatan atau kedokteran itu ya harus kuliah dulu, mahal. Sekarang dengan Anda buka Google, Anda bisa dapatkan itu semua. Tapi tadi, yang paling baik adalah Anda tambah ilmu Anda dan manfaatkanlah dokter Anda untuk diskusi, gitu kan. Tadi, Dok, saya membaca, saya punya gejala ini. Nah, itu kalau dari yang saya baca, itu kemungkinan saya punya penyakit ini. Nah, itu betul tidak? Maka nanti kembali lagi tadi, dokter juga harus mau terbuka bahwa, oh iya Bu, kalau punya gejala itu, maka biasanya kami akan sarankan pemeriksaan ini. Untuk kembali lagi tadi, karena setiap penyakit ada gold standar. Di mana kita bisa mendiagnosa penyakit tersebut kalau ada ciri khas tertentu. Nah itulah yang memastikan bahwa seseorang punya penyakit tertentu atau tidak. Nah ketika mereka punya, baru kita obati. Jadi seorang dokter, ya kembali lagi, saya juga selalu bilang, seorang dokter itu berbedanya dengan dukun. Kami bilang Anda punya penyakit atau Anda tidak punya penyakit, itu harus ada dasar tadi, rasional, harus logis, harus realistis. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Jangan diada-adain. Nah itu nggak boleh, karena tadi kami ini ya terkekang juga oleh undang-undang. Kalau kami sampai ya tadi, apalagi wah Anda punya jantung, ya nggak salah sih, memang kan punya jantung. Nggak punya. Oh, kaget saya kok nggak punya jantung. Bahaya. Iya, tapi kalau saya bilang Anda punya gangguan jantung, nah sebagai seorang dokter saya harus membuktikan apa dasar saya untuk bilang dia penyakit jantung. Kenapa? Karena begitu seorang dokter ngomong Anda punya gangguan jantung, maka ini dibawa ke profesor manapun, mau di sini ataupun di luar negeri, harus terbukti. Kalau sampai dokter ini bilang ada gangguan jantung, ini enggak, nah itu jadi pertanyaan. Karena ini akan jadi ya nanti ya, apalagi zaman sekarang ya ada malpraktek dan lain-lain, nah itu bisa jadi malpraktek nanti. Kenapa? Karena dengan diagnosa itu akan ada konsekuensi tindakan kan, harus pakai obat jantung, bahkan mungkin harus katakanlah dikerakukan kateter segala macam. Nah, kalau awalnya aja salah, bayangkan coba. Udah di kateter jantung, nggak ada Pak. Nah, ini kan ajaib. Nah, kembali lagi, maka ya tadi fenomena swadmedikasi, swaddiagnose, saya bilang sangat bagus untuk kalau tujuan Anda untuk menambah tadi keilmuan, tapi alangkah baiknya kalau itu juga dikonsultasikan dengan dokter yang memang menangani Anda. Kembali, kalau dokternya nggak mau, ya mohon maaf. Silakan bisa pilih dokter yang lain. Nah Dok, kalau ada yang berminat
untuk konsultasi misalnya, atau untuk mendapatkan bukunya, itu bisa menghubungi Dokter Anto di mana? Instagram boleh mungkin? Boleh, di Instagram di Dr.Anto. Okay. Dokternya ditulis ya, bukan DR. DOKTE. Udah nggak pakai yang ada angkanya lagi di belakang? Oh enggak. Sudah. Karena repot juga nyebutin. Jadi kalau ini kan jadi Dr.Anto. Okay. Ya, ANTO silakan nanti di DM aja atau ya. Yang pasti jangan lupa di follow sih. Yes. Karena kita banyak berbagi. Nah, saya juga ya bahkan saya sampai punya keinginan mungkin di akun saya yang itu atau ada lagi sih, saya lagi bikin akun konsultasi dokter.id. Nah, di sana memang saya mau ya katakan live. Live ya konsultasi gratis aja. Di live, jadi bangga bagi nanti yang mau memfollow ya bisa punya permasalahan ya nggak usah takut lagi. Jadi sekarang konsultasi dokter pun sudah bisa gratis. Tapi tadi ya jangan minta obat. Iya, kalau minta obat atulah ya. Kalau obat-obat umum ya saya sih boleh menyarankan ya kan. Tapi kan kalau itu katakanlah penyakitnya yang butuh pemeriksaan fisik, maka ya alangkah baiknya kalau bertemu langsung dengan dokter Anda gitu kan. Oke, Dok, makasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya tahu sibuk, tapi masih sempat untuk berbagi. Oke teman-teman semua, sekian pembicaraan saya dengan Dokter Anto. Banyak sekali makna yang bisa kita petik ya dalam pertemuan kali ini. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan, pertama, soal penggunaan obat itu adalah hak dari semua orang, apakah mau pro atau mau kontra. Tapi yang pasti, coba sedikit membuka pikiran untuk menggunakan akal rasional kita terhadap penggunaan obat. Nah, terus yang kedua mungkin yang bisa kita dapatkan bahwa obat itu sebetulnya bebas nilai, jadi tidak bisa dikatakan obat itu selalu baik, tidak juga bisa dikatakan bahwa obat itu akan membawa satu dampak yang buruk. Nah, tetapi kalau mau menggunakan obat tentu harus dalam pengawasan orang yang memang sudah terlatih dan memang dididik untuk itu. Jadi jangan sembarangan dalam memilih dan mengkonsumsi obat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan jumpa lagi di perbincangan yang berikutnya. Rahayu.